Oke, kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama kami bertiga. Dan di minggu ini akan ada laga tercipta antara Malut United ya. Dan PSIM Jogja. Kalau saya nyebutnya ini, kalau kemarin PSIM Persib partai antara dua juara ya. Kalau ini antara dua juara Liga 2 dan gerbong juara. Karena di Malut ada gerbongnya Persib ya, yang kemarin juga ada Ciro, David Silva, Tyron, terus apa lagi nih? Yakub Dayuri ya? Saya tahu Biakum nggak dari Persib. Oh, nggak dari Persib. Tiga itu ya? Tiga itu Yang ikut. Oh, sebelum ke Fahmi, saya ke Pak Nanto dulu. Gambaran laga besok, Pak, di hari Sabtu seperti apa nih? Ya, ini kalau bisa dibilang ini pertempuran sesungguhnya, Pak. Ya, kita nggak menafikan tandingan-tandingan sebelumnya ya. Tapi ini uji nyali betul bagi PSIM. Karena apa? Selain away-nya ini jauh di lautan. Nah, kita lihat di sini bagaimana kemampuan PSIM, baik sisi manajerialnya ataupun dari sisi tekniknya, mengaransemen atau mengatur ritme, baik itu perjalanannya seperti apa, persiapannya seperti apa, dan juga nanti penentuannya pada pertandingan. Ini memang tantangan berat nih, karena beberapa pemain ini belum pernah mengalami away yang cukup jauh. Ini kan hampir ke ujung timur Indonesia, Ternate, dan sekarang Malut ini menjadi tim yang paling timur, terjauh, dan mungkin di musim lalu, waktu Championship ya, atau Liga 2, PSIM ini pernah melawat ke Sumatera ya, sampai ke Aceh. Tapi ini kan beda kemarinnya. Ini mungkin akan menempuh perjalanan 6 jam lebih. Itu belum lagi nanti harus transit dulu. Kalau enggak, transit di Makassar. Nah, kemarin saya ingat Bali United itu persiapannya cukup matang. Mereka bermalam dulu di Makassar sebelum melanjutkan ke Ternate. Nah, ini yang yang dipersiapkan oleh Bali United. Nah, bagaimana nanti PSIM ini juga menyiasati perjalanan jauh ini, karena memang ini musuhnya cuma perjalanan itu. Kalau dari sisi kualitas pemain, kualitas permainan, gaya bermain, saya pikir antara Malut United dengan tim-tim yang lain memang ya bisa dikatakan imbang ya. Terutama dengan tim-tim papan atas yang sudah dihadapi oleh PSIM kemarin, seperti Persib ataupun Persebaya. Cuma yang jadi tantangan ini sekarang ini karena jaraknya jauh. Nah, inilah kali pertama PSIM petualangannya sampai ke ujung timur. Betul. Nah, ini mungkin nanti banyak faktor non teknis yang akan lebih berperan, selain tentunya faktor teknis. Nah, kita berharap pemain-pemain dan manajemen tim ini benar-benar mempersiapkan pertandingan ini. Jadi jangan nanti kita jauh-jauh ke sana, kita pulang dengan tangan hampa. Minimal paling enggak seri itu sebuah keindahan. Menang itu kemewahan. Ini lebih mewah dibanding saat menang melawan Persebaya, kalau bisa menaklukkan Malut di kandang sendiri. Dan Malut juga bukan tim yang tidak bisa dikalahkan di kandang ya. Musim lalu Persija itu sudah membuktikannya. Cuma kemenangan Persija musim lalu di kandang Malut ini juga cukup ketat. Nah, ini ada dua hal yang harus dihadapi oleh PSIM. Selain perjalanan yang jauh, kemudian juga materi pemain dari Malut United sendiri. Nah, Malut ini sudah terbiasa bolak-balik secara fisik, secara mental, persiapan mereka sudah biasa. Tapi PSIM-nya baru kali ini menjalani tur yang cukup panjang. Mungkin sementara itu, Pak. Pak Wi, apa yang dipersiapkan oleh Pankasal selama 3 hari ini sebelum melawan Malut? Bisa dibilang ini persiapan atau latihan cukup pendek ya, karena kan laga terakhir hari Minggu.
praktis mereka cuma efektif latihan itu 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Karena hari ini per kita tag ini hari Kamis, tim sudah berangkat. Pesawat jam 10 pagi tadi dari YIA ke Makassar, transit dulu di Makassar, lalu baru ke Ternate. Estimasi sampai Ternate malam sih. Untuk jamnya aku juga nggak bisa memastikan jam berapa, tapi timelinenya kayak gitu. Jadi praktis latihan efektif 3 hari. Terus kemarin sih dari segi persiapan aku datang pas latihan liputan itu aman dalam tanda kutip, tidak ada pemain yang cedera atau bermasalah. Terus latihan juga seperti biasa, chemistry, conditioning, finishing semuanya dilatih secara menyeluruh gitu ya. Tapi aku ngelihat kemarin ada satu sesi conditioningnya lumayan lama daripada yang sebelum-sebelumnya pernah aku liput. Jadi kayak mereka ada game internal dulu lumayan lama ngelatih fisik pemain, tapi nuansanya jadi kayak semacam lomba 17-an gitu loh, yang mindahin air dan segala macam. Ya betul kayak gitu. Itu yang selama mungkin 2-3 minggu terakhir selama aku mantau liputan tidak terlihat seintens kemarin, tapi di satu sisi kemarin aku ngelihat bonding atau chemistry antara pemain makin bagus. Kayak Doni, Warmerdam tuh sudah cukup cair dengan para pemain lokal juga, udah bisa bercanda satu sama lain. Secara kekompakan tim menunjukkan tren yang positif, dan hal tersebut juga diilhami oleh kapten tim PSIM Reva Adi Utama bahwa ya chemistry tim baik itu di lapangan, di locker room atau di ruang ganti atau di luar lapangan juga chemistry-nya terjalin dengan bagus. Nggak ada masalah personal. Jadi secara secara komposisi tim ini dalam mood yang positif lah. Terus betul kata Pak Ananda yang sampaikan tadi, ini perjalanan yang jauh ke Maluku atau ke Ternate. Banyak pemain PSIM yang mungkin ini jadi pengalaman pertama, apalagi ada beberapa pemain baru yang baru bermain di Liga Indonesia, Franco Ramos, Anton Fase, Doni Warmerdam gitu. Terus kan saat ini PSIM ada 10 pemain asing, di mana secara regulasi hanya 9 yang boleh masuk di SP, tapi ternyata keputusan dari Van Gastel 10-10-nya dibawa. Jadi 10 pemain asing dibawa, total yang away ke Ternate ada 24 pemain. Termasuk Doni itu ya? Termasuk Doni. Berarti Doni sudah bisa bermain ya? Mungkin sudah bisa Pak, tapi apakah nanti dimainkan atau tidak ya keputusannya kembali ke Van Gastel. Mau dibahas nggak yang kenapa lagu kemarin dia cuma ganti 1 pemain? Kenapa? Udah nemu jawab. Oh iya, nanti. Ya, Nah, ya itu. jadi, setelah laga lawan Persib itu PSIM itu nggak istirahat ya, Senin langsung Enggak, latihan. Senin langsung latihan. Iya, Senin langsung latihan karena mungkin mereka juga sadar waktunya ini deket banget. Minggu kemarin main, Kamis sudah harus berangkat. Jadi praktis latihan efektif 3 hari itu doang. Kayaknya mereka mikirnya sayang kalau ada 1 hari terus dibiarkan kosong gitu. Iya Pak Nanto, skuad PSIM akan melawan 3 nama yang cukup punya pengalaman ya di Liga Indonesia. Ada Ciro, terutama David Da Silva ya. Tapi kan secara usia mereka memang sudah cukup berumur ya, 30-an. Kalau Pak Anto melihat duel antara 3 striker Persib, ex-Persib ini melawan striker yang dimiliki PSIM, gimana Pak perbandingannya Pak? Ya kalau dari gol Ya. ya maaf 50-50. Ya. Nah, karena tim-tim yang dihadapi oleh Malut ini juga tidak ya ada beberapa tim yang dihadapi ini cukup bagus ya, termasuk Dewa dan juga Bali, Persija, Bali belum kan? Bali Yuda ya, Kandang ya. Jadi mereka sudah teruji kan, teruji secara tim waktu seperti apa, kemudian teruji menyiasati gaya permainan lawan. Dan ini saya pikir memang Malut punya klub kan di ini. Betul, setuju. Cuma kita nggak tahu ini harus seneng atau harus gimana atau harus apa ya. Alhamdulillah gimana ya, David Silva kemudian nggak. Iya, betul. Betul Pak. Dan kemarin Ciro itu juga agak tertarik kan, Iya. akhirnya itu. Ya. Kan kalau dibilang usianya ini memang sudah di atas 30 ya. Betul. David itu udah 30 kalau nggak salah. Ya.
Giro bahkan lebih ya. Ketiga kalau Masih tiga. Di time ini juga mendekati ya. Iya. Nah, bagi saya pikir untuk kualitas mereka masih bisa lah bermain. Dan buktinya kan di 3 pertandingan sebelumnya mereka juga terbong, kecuali David saat menghadapi Persija ya. Iya. Ini karena cedera aja gitu kan. Nah, saya pikir memang kalau dilihat dari head to head tadi ya jomplang banget gitu kan. Cuma kan ada beberapa hal yang kita punyai juga di PSIM, bahwa lini belakang PSIM ini juga terkenal sangat solid sampai sekarang. Kita baru kebobolan berapa nih? Dua, itu pun lewat penalti satu penalti itu kan. Nah, ini yang mengembirakan kita. Jadi mungkin salah satu tim yang minim kebobolan dia di PSIM. Nah, sementara di Malut itu kan mereka kebobolan 3 gol. 5 lebih 3 gol waktu menghadapi Bali. Di sini Terus sama Persija 1, sama Dewa 1. meskipun lini depan mereka itu kuat, tapi di belakang itu masih. Nah, ini yang diuntungkan bagi PSIM. Nah, dan kalau mungkin bisa jadi acuan ya, meskipun ini baru 1 pertandingan, Malut ini agak kesulitan menghadapi tim-tim yang punya pelatih Belanda gitu kan. Meskipun mereka menang 3-1 lawan Dewa, tapi mayoritas menghadapi tim-tim Belanda, pelatih Belanda mereka banyak bertahannya. Mereka hanya mengandalkan serangan balik. Dan memang kualitas lini depan dan lini tengahnya Malut United ini sangat teruji kalau mereka melakukan serangan balik, karena mereka punya pemain-pemain yang cepat dan pemain-pemain yang kuat di depan. Betul. Trio Dasipa, Byron, dan kemudian Viro yang di depan ini. Iya. Tiga mereka itu punya kekuatan dan punya kecepatan. Disokong oleh Speednya ya. Sayuri Brother ini ya mereka kencang sekali. Jadi ini memang tapi di kiri belakang mereka juga bukan tim yang tidak bisa dibobol. Bahkan di kandang sendiri mereka kebobolan 3 gol gitu kan. Dan sempat hampir kalah, kehilangan poin di sana. Kalau tidak ada gol bunuh diri dari pemain Bali itu sendiri gitu. Nah, ini yang menarik. Tapi kalau memang kelemahannya PSIM ini berbanding terbalik. Ini tanah ini belum teruji. Mungkin itu, Pak. Ya, Pak Nanto, dengan tim seperti Malut ini, apakah Pak Anto melihat Van Gassel akan mengubah skema atau masih tetap template seperti laga-laga sebelumnya nih, Pak? Saya pikir akan tetap, pasti akan tetap. Kemungkinan besar ya. Kalau misalnya besok ada perubahan, nah inilah yang kita tunggu sebenarnya. Tapi secara pakem dia akan sulit mengubah itu. Dari 3 pertandingan ini sebenarnya kan kita sudah bisa menyelami ya karakter dari pelatihannya Hastel ya. Hastel itu pelatih yang sangat konvensional tuh. Ya kan? Dari sisi susunan pemain, kemudian skema permainan, terus gaya bermain, kelihatannya dia sangat konvensional nih. Maksudnya sangat mengandalkan pengalamannya dia. Jadi pengalamannya dia waktu megang tim, kemudian waktu dia jadi asisten, kemudian saat menghadapi tensi pertandingan di lapangan. Saya pikir Pak Nasto ini benar-benar percaya pada pengalaman itu, Pak. Dan dia yakin bahwa tidak mengubah susunan pemain itu akan menjadi kelebihan sendiri. Kelebihannya otomatis apa? Karena ini kan waktunya panjang nih. Ini masih di awal musim. Dan lebih mudah untuk membuat kerangka tim. Chemistry juga untuk menyatukan chemistry daripada harus bongkar pasang. Nah, ini beda dengan memang kalau kita bicara tentang timnas ya. Timnas jarang yang kita pakai template satu. Hampir nggak punya pakem. Ya, gitu. Nah, ini yang memang agak berbeda karena pertandingan di timnas ini kan ada turnamen dan hanya bermain mungkin di sisa kompetisi FIBA itu kan cuma 1 atau 2 pertandingan ya. Tapi mungkin banyak bongkar pasang dan menyesuaikan juga kondisi pemain. Tapi dalam sebuah klub saya pikir
ini mungkin akan sulit bagi Gastel untuk membongkar susunan pemain. Jadi kemungkinan besar pemain-pemain yang akan dimainkan juga sama, kecuali kiper. Ya, Karena kiper ini kan dipanggil ya nih. betul. Sudah berangkat? Udah. Ya, Cahaya Supriyadi sudah gabung dengan udah 3 ya. Latihan Liga. timnas. Cuma kiper ini kan tidak begitu berpengaruh besar karena selama ini Cahya itu juga jarang terlibat dalam build up Ya. permainan. Nah, mungkin keuntungannya Van Gastel karena di situ. Jadi kecuali kalau Cahya ini karakternya itu kayak ball playing goalkeeper ya. Jadi kiper yang memulai serangan. Setiap Bola gitu. build up pemainan itu dari kiper. Nah, Cahya ini kan Bukan, betul. kan mungkin dari sekian banyak permainan PSIM dimulai dari kiper ya. Mungkin dia 70% itu nggak terlibat dalam build up permainan itu. Ya, betul. Nah, ini yang agak sedikit meringankan Hestel. Di situ kita nggak perlu khawatir karena ada sosok kiper yang lebih senior. Kalian Suwadi, Kalian Suwadi ini musim lalu juga chemistry-nya dengan Yusaku juga sudah klop, gitu kan. Jadi kemungkinan besar kedua pemain ini tidak akan sulit untuk menyatukan ritme permainan. Nah, kemarin waktu gol ketiga, gol penalti, penalti dari PSIM ini yang kedua, kelihatan sekali ini kan Yusaku ini agak sedikit ragu karena Cahya ini juga tidak memotong bola. Iya. Saya berada di posisi belakangnya Yusaku sehingga Yusaku agak sedikit ragu ini bola mau disundul atau pakai dada atau bagaimana. Nah, kiper ini posisinya memang agak di belakang Yusaku sehingga ya mau tidak mau terpaksa harus nyundul kan. Dan itu membuat bola itu jatuhnya lebih lemah dan sehingga membuat peluang bagi Persib untuk bisa membahayakan gawang dari PSM. Jadi saya pikir kita masih akan sama komposisi permainan. Kalau memang besok ada perbedaan, ya berarti memang Gastel melihat bahwasanya ini waktunya sudah harus diubah komposisi pemainnya. Mungkin dia lebih mempercayakan pada Doni yang sudah mulai bisa main ya Uni ya. Kebetulan Doni ini juga dibawa ke Malut, kemudian di situ ada Anton Fase ya, yang di posisinya Corve. Tapi kemungkinan besar Corve ini juga nanti dibutuhkan karena pergerakannya Corve yang kuat dalam menyerang dan kuat dalam bertahan ini bisa mengacaukan konsentrasi dari Sayuri berada di situ. Jadi mungkin kalau Corve ini lebih ofensif ke depan, Sayuri ini juga agak mikir kan. Karena Corve ini juga punya kualitas individu yang cukup bagus dan punya kelincahan sehingga Yakob ini juga harus mengimbangi itu kan. Nah, kecuali besok Yakob agak didorong ke depan karena David ini nggak ada ini. Ya kan, David nggak ada, otomatis kan satu dari posisi striker ini kemungkinan besar akan diganti. Mungkin masuknya akan mendorong Delpino ke depan. Kemudian di situ ada Jiro dan mungkin Sayuri, salah satu Sayuri akan didorong, apakah itu Yanja atau Yakob. Karena dua pemain ini main dimanapun oke. Versatile. Ya, main dimanapun oke. Dia punya kecepatan, kualitas individu bagus, dan timingnya juga bagus. Kemudian insting golnya juga tinggi. Begini tuh Pak. Kalau pengawatanmu dalam latihan kemarin apakah sama ya kayak kata Pak Ananto bahwa PSM Jogja akan tetap sama nih skema skuad yang akan bermain di masuk starting lineup? Kayaknya sama, cuma ya memang yang jelas akan berubah di posisi kiper karena emang di latihan terakhir aku datang tuh hari Selasa, Cahya memang sudah tidak ikut latihan, sudah bergabung dengan timnas under 23 dan besar kemungkinan akan diisi Harlan. Terus soal kenapa aku cukup yakin komposisinya akan sama, Gastel sendiri pas kemarin kutanya maksudnya kenapa di laga terakhir lawan Persib cuma mengganti satu pemain sementara kuotanya kan ada 5. Aku malah ditanya balik ya, so why gitu, maksudnya emang kenapa, apakah aku harus ganti Pemain ya menyesuaikan kuota gitu. Jadi buat dia regulasi 5 ya bukan berarti dia harus menggunakan 5-5 ya seperti yang dilakukan Boyan Hudak. Boyan Hudak kan pakai 5 semuanya, sementara Gastel cuma 1, terus jawabannya itu. Buat dia ganti pemain tuh ketika dia emang butuh, bukan karena
regulasi atau apa, dan ya di laga kemarin lawan Persib dia merasa tidak butuh itu. Walaupun pemain terlihat fisiknya sudah habis itu Dan dia mungkin tidak mikir itu ya. Maksudnya dia merasa pemainmu masih kuat kok. Mungkin kayak gitu. Terus aku juga kemarin pas latihan ini nebak-nebak siapa kira-kira satu pemain asing yang akan stay di Jogja nggak dibawa. Ternyata 10-nya dibawa semua, tapi kan ini masih jadi pertanyaan siapa nanti yang nggak masuk di SP. Terus kan banyak pertanyaan juga, Rafinya kenapa belum dikasih kesempatan untuk bermain? makanya nggak kemarin. Nanya kenapa belum dikasih kesempatan main dari menit pertama gitu. Jawabannya ya memang belum momennya. Jadi semua pemain perlu untuk meningkatkan level competitiveness-nya, perlu meningkatkan kualitasnya secara komprehensif, termasuk Rafinya. Kalau di Rafinya sendiri, Gasel itu tidak menutup mata kok dengan kualitasnya dia, pencapaiannya dia 20 gol di musim lalu jadi best player ya kalau nggak salah. Iya, terus dia pemain yang bagus, tapi memang ada beberapa aspek atau variabel yang perlu ditingkatkan. Salah satunya fisik. Dan kayaknya ini tebakan gue aja. Gastel suka tipe pemain depan atau penyerang yang memang juga rajin naik turun. Rafinya nggak punya variabel itu. Dari selama di latihan sih, ya dia, ya Rafinya ya. Ya enjoy aja, nggak kelihatan yang stres atau gimana ya, nggak, ya enjoy seperti biasanya aja. Tapi nggak tahu besok akan masuk DSP atau enggak itu. Berarti Bolan Gasel ini menerapkan tipikal permainan football modern seperti saat ini Pak ya? Iya, pasti itu. Jadi kalau dulu mungkin kayak yang latihnya Hastel, kalau Liga Indonesia 10 tahun 15 tahun yang lalu ini nggak disukai sama pemain, tapi disenangi sama manajemen. Oke. Karena dalam tanda kutip ya, ini dari pengalaman saya itu. Dan itu pemain kadang juga ada yang suaranya vokal gitu loh. Jadi pelatih itu kadang juga ada faktor yang kesukaan dia gitu. Karena mungkin pemainnya yang dia bawa gitu kan. Jadi misalnya timnya dia main nih, udah menang 3-0 gitu kan. Atau 1-0 atau 2-0. Menit 80 memasukkan pemain gitu kan. Ini yang muring-muring, misu-misu ya, saya manajer. Bukan. Karena nanti bonusnya nyaris sama itu. Kan setiap menang itu ada bonus itu. Dan bonusnya itu kan biasanya tim yang masuk, kalau dia main pakai apa ya, misalnya tetap dia cadangan tapi dia main gitu kan, bonusnya itu hampir sama dengan yang main dari menit pertama itu kalau dia menang. Nah ini ya masa lalu lah. Tapi saya cukup senang dengan karakter Gastel sekarang. Berarti Gastel ini nggak pandang buyut gitu. Straight to the point banget. Ya, nggak pandang buyut. Pokoknya mana pemain yang siap dan sesuai dengan pakem dia, ya dia akan pasang. Jadi kalau ada beberapa pemain, contoh kayak Rafinya itu kalau nggak salah kan dia kompetitif, tapi di Liga 2. Iya. Nah, tapi kan di Liga 1 dia belum kelihatan. Betul. Tapi Yusaku itu kompetitif di Liga 2, tapi dilihat sama Hastel, dia bisa main di Liga 1. Dan buktinya kita lihat di lapangan. Iya. PSIM itu jadi satu tim yang paling sedikit kebobolan. Dan pertahanannya juga solid. Ya kan? Sekarang Yusaku itu di 3 pertandingan ini perannya sangat krusial, Pak. Mungkin sapuan bola, intercept dan sebagainya itu di atas 15 kali. Itu saya ngutip Pak, di laga kemarin lawan Persib, duetnya Yusaku sama Franco Ramos tuh masuk ke 5 besar dengan top clearance terbanyak. Yusaku nomor 1, 18 kali clearance. Betul. Franco Ramos 15 kali. Nah itu jadi memang ini menarik ya Pak. Ya. Berarti ya mata si Hastel ini jeli gitu kan. Dan yang Hastel itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita sebagai seorang penonton ataupun supporter gitu kan. Jadi kualitas dia sebagai pelatih itu bukan pelatih yang kemarin sore yang dengan mudah mengubah permainan atau mengubah komposisi hanya dari desakan publik gitu aja. Kan ada pelatih yang akhirnya kompromi dengan desakan publik kan, desakan supporter gitu kan. Pak, sebenarnya dia nggak setuju dengan misalnya karena secara sepanjang pengetahuannya dia
komposisi yang dia inginkan dan pemain-pemain yang dia pilih ya sesuai dengan apa yang sudah itu. Secara garis besar aku juga cukup setuju sih. Dalam hal ini maksudnya tidak terlalu mempertanyakan kenapa rotasinya Gastel belum sebegitu banyak gitu. Karena aku meyakini ya yang paling tahu kualitas pemain, komposisi pemain yang dibutuhkan ya pelatih, dan dalam hal ini Van Gastel. Dia tidak menampik kualitas Rafinha itu satu hal, tapi belum memasukkan Rafinha sejak menit pertama itu kan juga sebenarnya hal lain kan. Nggak harus diperdebatkan, kecuali misalnya nanti Nermin Halzeta di garansi 5-7 laga belum ada gol, asis sama sekali, evaluasi perlu. Tapi untuk 3 laga sih menurutku masih terlalu dini ya. Karena kontribusinya diakui memang bagus Halzeta. Dia rajin naik turun, dan lihat sendiri tuh Mas, nafasnya nggak bisa habis 90 menit. Itu sih. Udah. Iya, holding bola bagus juga dia. Bukan tipe-tipe apa, kalau dulu kan ada striker kayak Ronaldo di depannya pinjam ke bola sprint Iya. Ya memang beda. Sekarang lo kayak permain kayak pemain kayak apa? J Valenti. Nomor 10 murni ya. Iya. Itu kan sudah semakin langka sebenarnya. Dan sekarang J Valenti di eranya Hastel ini juga dipaksa untuk bertahan, bertahan loh. Main ke 8 juga kadang dia. Iya, dia dipaksa untuk jemput bola, dia turun untuk membantu pertahanan itu. Kalau dulu ya enggak gitu, begitu-gitu banget. Dan waktu nomor 10 zaman dulu ya sebenarnya raja di tengah kan. Kan ibaratnya saya yang pegang kendali di lapangan tengah. Nah, sekarang gayanya ini yang sudah berubah. Jadi memang ya cukup unik sih, tapi unik bagi Indonesia ya. Tapi bagi liga-liga yang mungkin di Eropa, gayanya Hastel ini ya normal menurut saya, normal. Dan dia berarti dia pelatih yang punya pendirian. Gak gampang ikut arus gitu kan. Ya udah, dia punya karakter seperti ini ya dia terapkan di timnya gitu. Dan buktinya kan ya memang PSIM sulit menang ya. Tapi juga sulit kalah. Artinya tim ini sudah mulai terbentuk karakternya, tinggal gimana menajamkan lagi gitu. Aku nambahin juga ini sih, maksudnya soal pendiriannya Gastel atau tidak mudah terdistraksi dari kiri kanannya itu. Aku sempat nanya juga gimana respon dia soal Reva Adi Utama sebagai kapten tim yang terlibat langsung dalam 3 penalti yang ke gawang PSIM gitu kan. Buat Gastel nggak apa-apa, bagi dia itu normal. Ada kalanya memang betul pemain bisa perform, bisa underperform, dan itu situasi yang normal dalam sepak bola gitu. Dia nggak langsung menjudge atau ngeblame Reva dan dicadangkan di laga selanjutnya, nggak kayak gitu sih kalau dari sudut pandangnya dia kemarin. Reva pun demikian, dia ternyata mengakui bahwa dia tidak optimal, tapi juga udah move on. Ya udah, sekarang fokus di laga selanjutnya, menatap laga selanjutnya lawan Malut. Jadi dua-duanya menurutku mindsetnya bagus, nggak yang terus mencari kambing hitam atau menyalahkan 1-2 pihak gitu. Justru yang komentarnya netizen kan yang. Nah ini sebenarnya bagus bagi pemain ya Pak. Jadi intinya begini. Jadi pemain itu tidak takut berbuat kesalahan di lapangan. Karena mayoritas pemain-pemain di Indonesia ini kan takut sekali berbuat kesalahan. Sekali mereka salah, nanti bisa berujung pada kerugian tim. Pertama. Yang kedua, yang lebih parah lagi, mereka remuk dihujat atau dibully sama supporter ataupun netizen. Itu loh. Nah, dengan garansi seperti itu, saya pikir Hastel ini justru memberikan kenyamanan bagi pemainnya untuk mengeluarkan kemampuannya di lapangan. Jadi pemain nggak usah takut salah gitu kan. Betul. Yang penting harus ada proteksi dari pemain lain agar kesalahan dari pemain yang satu ini bisa di cover oleh pemain-pemain yang lain gitu kan. Nah ini bagus contoh. Nah sekarang yang lagi digeber ini kan chemistry ya. Kemarin saya lihat dari sesi latihannya itu malah unik gitu kan. Jadi itu kayak outbound gitu kan? Iya betul. Kayak outbound gitu kan. Yang pertama karena mungkin setelah pertandingan mereka kan latihan. Sehingga kan nggak mungkin langsung di drill dari latihan keras kan.
santai aja menjaga kondisi fisik Ya, conditioning. dan juga untuk mematangkan chemistry. Mungkin Hastel ini melihat tim ini kan berasal dari beberapa bagian yang terpisah ya. Maksudnya kelompok-kelompok pemain itu pasti ada di situ kan. Dan ini kan yang harus disatukan menjadi satu. Nah di situ kan ada pemain yang berasal dari Belanda gitu kan, yang satu negara dengan si Hastel gitu kan. Kemudian ada pemain yang memang berangkat dari musim lalu. Kemudian ada pemain-pemain yang masuk dari bekas pemain Liga 1 tapi yang diambil dari klub-klub lain gitu kan, yang baru pertama masuk seperti kayak M. Iqbal, terus kemudian Dede Sapari, kemudian kayak si siapa namanya Reza Sudin, Reva dan sebagainya. Nah, ini kan perlu dibentuk lagi menjadi sebuah unit kesatuan yang punya visi yang sama. Ya. Jadi yang paling sulit sebenarnya itu menyatukan tim ini. Bagaimana tim ini menjadi sebuah unit kesatuan yang utuh. Nah kalau ini sudah jadi, saya pikir strategi apapun akan diterapkan oleh pelatih di lapangan pasti akan jalan. Yang penting itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Karena mungkin si Hastel ini menyadari bahwa di timnya ini nggak ada pemain yang punya kualitas individu 2 tingkat, 5 tingkat di atas pemain lain gitu kan. Contoh kayak misalnya tim ini nggak punya pemain seperti kelasnya kayak Barcelona dulu punya Messi gitu kan. Real Madrid dulu punya Ronaldo gitu kan. Nah, sehingga perlulah ini disatukan semua bahwa kamu ini main satu tim gitu loh. Jangan mengandalkan ego masing-masing, harus disatukan. Nah, kemungkinan besar dari 3 pertandingan ini faktor chemistry ini belum berbentuk betul. Nah, ini normal karena Hastel kesini bertepatan dengan berkumpulnya pemain kan? Iya. Iya loh. Betul. Jadi pemain kesini, pemain sudah kumpul nih, sudah terpilih semua, udah kontrak, udah oke. Pelatih belum datang, gitu kan? Pelatih datang sehari berikutnya kan. Kemudian mereka berkumpul pertama kali ya baru kenal di situ. Nah ini kan harus dianu lagi Pak. Nah mungkin itu. Ya. Pak Ade mengatakan belum optimal, ini ngapain belum optimal? Bukan belum optimal sih. Maksudnya dia menyadari ada desipasi kurangan, tapi dia sendiri juga masih memperdebatkan yang penalti pertama. POV-nya sama kayak yang kita debat ya, kita bahas minggu lalu, kayak itu possible handball atau enggak. Menurut dia itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Karena ya dia pastinya melompat, terus saya itu juga sebenarnya masih ragu Mas kalau itu. Apa yang buat dia tampil kurang optimal? Apakah memang tekanan supporter atau memang chemistry tim belum terbentuk atau apa? Enggak sih, kayaknya mungkin karena intensitasnya yang tinggi. Karena kalau dari mental, harus kuakui Reva tuh masih sejauh ini ya, salah satu yang mentalnya oke banget. Dia nggak takut ngadepin media. Soalnya itu ada beberapa pemain yang nggak mau komentar apapun. Reva tuh, aku tuh selesai wawancara masih ngobrol sama dia beberapa menit off record. Jadi memang secara mentalitas dia oke. Terus dia bilang, saya tuh suka tantangan, Mas, saya tidak suka berada di zona nyaman. Makanya dia ditunjuk jadi kapten tuh bukan suatu beban buat dia, senang. Karena dia di Persebaya pernah jadi kapten juga. Di Barito nggak tahu ya pernah atau enggak, tapi Dewa. Oh ya, dia pernah punya pengalaman jadi kapten dan itu sesuatu hal yang buat dia jadi malah termotivasi. Termasuk kayak merespon komentar atau kritikan dari netizen gitu ya atau supporter. Dia bilang nggak apa-apa karena itu bagian dari resiko pekerjaan selama masih dalam Ada suatu pelajaran. Misalnya nggak menyangkut keluarganya, anak istrinya, itu dia masih menerima dengan baik. Dan dia melihat supporter PSM sejauh ini seperti apa Mi? Dia sangat mengapresiasi sih, dalam arti ya di dua laga tandang selalu penuh, terus ya minta dukungannya semoga terus dilakukan dari supporter sendiri. Dan menurutku itu sih Reva tipe orang yang bukan yang akan menghindar ketika dimintai keterangan, itu bukan sih. Langsung hadapi ya? Iya dia. Iya. Pada latihan 2 sesi latihan kemarin apa yang banyak ditekankan oleh Juan Hasel Mi untuk Madu Imam? Menteri Laban yang gitu. Passing 1-2 sih. Aku ngelihat ada lumayan lama sesi passing pendek, passing panjang, sprint pendek gitu-gitu sih. Apakah Gastel belum puas dengan
aliran bola atau distribusi antar lini atau memang mau menguatkan formnya lagi. Tapi yang kulihat itu terus kemarin di situ mungkin latihannya kurang lebih satu setengah jam lah. Nggak banyak latihan finishing dan kemarin nggak bikin game internal yang lama banget gitu nggak. Tidak ada game pelatihan lain di game plan lain, Nggak ada. crossing atau apa nggak Nggak ada. Aku tuh jarang banget ngelihat Gastel latihan dari crossing atau corner gitu jarang ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Padahal Lah ya kalau dulu pemain tinggi loh. ya Oh, sepak bola dia yang tombol ya. dia klasik 90-an. Oh iya. Nah, di bagian wah. Crossing gitu. Ya, artinya gimana Pak? Ya, artinya memang Han Gasol tetap mempertahankan konektivitas ya. Ya pasti gitu dan mungkin yang agak ditekankan lagi mungkin kan beberapa latihan sebelum pertandingan lawan Persib itu juga Van Gastel itu sepertinya memberikan instruksi pada pemain-pemainnya ini berani membawa bola ke dalam kotak penalti. Nah ini yang belum terlihat dalam 3 pertandingan. Iya, berani pegang bola ya. Berani pegang bola menusuk langsung ke penalti itu. Ini yang paling penting. Karena kita mencatat bahwasanya mungkin siapa sih pemain-pemain PSIM itu jarang sekali berada di kotak penalti. Iya, betul. Itu jarang sekali. Nah, bagaimana kita bisa mencetak gol kalau kita jarang berada di kotak penalti? Ya cuma striker tunggalnya. Iya. Tapi yang lain kayak Corve, Iya. kemudian kayak Vidal ataupun William ataupun Valente ini sangat jarang melakukan tusukan ke depan ke dalam kotak penalti. Padahal kalau kita masuk ke kotak penalti, ya lawan itu akan berpikir 1000 kali. Ya, lawan akan berpikir 1000 kali untuk menyentuh kita di situ. Iya. Makanya kan kayak kemarin pemain Persib, kenapa mereka masuk ke dalam kotak penalti? Karena di kotak penalti segala sesuatunya bisa terjadi. Iya. Kesalahan sedikit pasti akan mempengaruhi keputusan wasit. Iya. Nah, ini yang apalagi sekarang pakai VAR. Fair, betul. Itu sangat makanya selain selain harus punya mental, harus punya skill yang tinggi, pemain itu juga harus pintar. Harus pintar ya, dari itu kan hal sepele kan sebenarnya, berada di kotak penalti sebanyak mungkin gitu kan, yang penting kan tidak offside gitu kan. Tapi kan begini, pemain depan itu pemain belakang tidak akan naik kalau memang bola ini belum diangkat gitu kan. Nah kalau gelandangnya ini berani masuk ke sepertiga lapangan, otomatis pemain-pemain belakang lawan juga akan menunggu kan. Mereka nggak akan meninggalkan zona yang ada di kotak penalti ini. Nah ini kesempatan bagi pemain kita untuk masuk sebenarnya. Nah, itu sebenarnya simpel, hal yang simpel. Mungkin itu Pak. Kalau dilihat ada nggak Van Gastel men-treatment khusus pemain yang harus diwaspadai di kubu Malut United? Enggak, kayaknya Gastel tuh belum bisa atau belum punya pemetaan calon musuhnya sih. Masih buta ya. saya. Iya, masih Kirim timnya sendiri ya. Bahkan pemainnya PSM sendiri, kayak aku kan pernah wawancara sana di Saku. Gimana calon lawan ini gitu. Ya saya nggak cukup tahu banyak soal calon lawan ini karena kan saya dari Liga 2 gitu. Ya saya cuma tahu nama klubnya tapi nggak tahu pemainnya siapa aja gitu. Jadi mereka masih ya tanda kutip agak buta dengan individu pemain lawan, apalagi Van Gastel yang baru datang ke Liga Indonesia, ditambah dia nggak bawa gerbong kepelatihan. Tapi ada tim analis kan? Ada, cuma aku nggak tahu seberapa besar komunikasi atau kontribusinya ya. Ada apa ya istilahnya, video analis ya atau apa gitu, ada ya. Tapi kayaknya Gastel tuh nggak mengamati siapa pemain ini, yang kayak pas lawan Persib aja sebagai juara bertahan idealnya kan perlu memetakan secara mendalam gaya permainannya seperti apa, pemain yang harus diwaspadai. Gastel bilang nggak ada, dia nggak tahu gitu. Jadi kayaknya ya dia fokusnya di gameplaynya dia, di plannya dia seperti apa, daripada harus bullshit tim lain. Iya, kayaknya itu sih. Ya kalau itu sebenarnya mudah kita prediksi Pak. Mudahnya ada apa? Saya menyimpulkan malah Gastel itu tidak pernah menganalisis kekuatan lawan, jarang gitu.
Kalau dia menganalisis kekuatan lawan, dia pasti akan membongkar skema Iya, dan susunan pemain. Iya, betul. Pasti akan Iya, berubah. masuk akal. Cuma Hastel ini pelatih yang bisa membaca intensitas dan permainan saat di lapangan. Jadi dia bisa membaca. Dan pas kita ingat gol-gol PSIM itu lahir setelah Gastel memberikan instruksi, terutama di babak kedua, setelah paruh Iya. pertandingan, pemain masuk kan. Nah disitulah dia baru mengubah Iya. strateginya seperti apa. Dia memberitahu pemain-pemainnya. Buktinya golnya golnya Zevalente. Iya. Meskipun itu dari titik penalti, itu kalau Valente Halcita nggak jatuh, itu kemudian juga bola masuk. Karena posisinya sudah sangat menguntungkan. Iya, gitu kan. one on one. Nah itu 2 kali terjadi sebenarnya. Iya, satunya lambung itu. Satunya melambung dan Halcita agak offside. Iya. Tuh. Jadi itu 2 kali kesempatan itu sebenarnya itu bukan hal yang jatuh dari langit. Pasti sudah dikasih tahu sama si siapa Hastel ini. Jadi cara gelandang ini mengumpan itu seperti apa? Dalam positioning Halcita dan posisinya harus kemana? Itu yang dilakukan oleh Hastel. Kalau dia, makanya kalau ditanya ya mungkin dia mengamati gitu kan, dia mau mengamati, tapi tidak begitu kemudian dia menarik kesimpulan bahwa cara main ini saya antisipasi dengan susunan pemain ini, enggak. Tapi dia malah lebih memikirkan timnya sendiri dulu. Karena dia masih yakin bahwa skemanya dia ini akan kuat menghadapi tim dengan gaya atau kualitas pemain apapun gitu kan. Ini gitu. Mungkin konklusi saya seperti itu, Pak. Apa namanya, untuk menghadapi Malut United ya, otomatis kan back ini hanya mengandalkan siapa namanya, Yusaku Wisaku dan Ramos. apakah dalam artian selama ini Van Gaal juga mempersiapkan back selain 2 orang ini? Pelapisnya itu cuma Ari Hardiawan. Rendra Teddy. Ya karena kan Rio tuh di kanan. kelihatan kan saat Yusaku itu berkali-kali cedera, dipaksa tuh bermain kan. Kayaknya Selama latihan apakah ada planning cadangan untuk nggak ada. posisi seorang back loh? Nggak ada. Ya maksudnya yang bisa possible menggantikan Rendra Teddy di back tengah. Kalau mau memaksakan mungkin ya Dan antara itu yang kasih asis itu ya ke belum main. Oh belum. Rendra Teddy itu sama sekali belum masuk. Dede Sapari. Dede Sapari itu back kiri. Oh dia back kiri. Penggantinya Reva itu. Tapi dia main di tengah kan waktu itu pas lawan Persebaya. gantiin Reva. Di kiri dia. Posisinya. Jadi Reva itu sebelum gol itu terjadi itu sudah ditarik. Iya. Digantikan Dede Sapari, kemudian di depannya si Corvi itu digantikan sama Andi Irfan. Ya kalau ngomongin apa ya, maksudnya apple to apple-nya untuk menggantikan atau menambal di ini tengah misalnya Yusaku atau Franco absen atau kombinasi kartu, opsi terbaik yang dimiliki PSM saat ini Rendra Teddy. Kalau Matso ditarik ke belakang, opsinya mungkin itu. Karena posisi pemain belakang lainnya itu misalnya Raka atau Rio, Dede Sapari, Fahri Sasudin tarik situ bisa, tapi bukan posisi aslinya kan. Iya. Jadi mungkin aku meyakini nggak akan seoptimal itu. Sejauh ini sih duet Yusaku sama Franco bagus-bagus saja, bagus banget malahan di 3 laga. Cuma ya Gastel juga harus menyiapkan pelapisnya betul. Apalagi posisi back kan lawan dengan kartu ya. Iya. Kalau sewaktu-waktu kena akumulasi ini jadi sinyal bahaya juga sih. Nah kalau kamu lihat posisinya Doni nih selama latihan, dia gayanya kayak Omi dengan tubuhnya yang tidak terlalu tinggi dan seorang gelandang bertahan. Iya, gelandang bertahan. Gimana gaya bermainnya? Dia lumayan lincah sih, kayak Edgar Davis lah. Jujur nggak nonton Rane Edgar Davis. Oh Kante. Iya, menurut saya kali ya. Okay. Tapi dia kuat tackle gitu. Enggak banyak kata Pak. Dia justru banyak bawa bolanya enak. Kalau dari yang gue lihat pas sesi latihan dia nggak gampang kehilangan bola. Tapi kan ya balik lagi intensitas pas latihan sama pertandingan kan beda. Tapi sekilas dari yang gue lihat enak gaya mainnya, terus beberapa kali maksudnya secara mungkin football IQ-nya dia kali ya. Ada beberapa triknya gitu-gitu sih, asik ditonton, enak, nyenengin gitu loh. Tapi sebelum gelandang bertahan ya? Gelandang bertahan nomor 6. Kalau saya melihat cuplikan permainannya dia ini memang agak unik lah.
Jadi dia itu mirip kayak kakaknya Eliano malah. Tiani. Tiani Reinders itu gaya mainnya. Tiana sama di City Di sekarang. City, iya. Jadi mungkin kan gelandang bertahan mungkin kita mikir kayak Tom Haye, kemudian kayak siapa namanya, kayak si sekarang Pelipesi yang kelihatan sekali. Saya evaluasi. Nah, Joey ini memang agak mirip-mirip dengan si ini siapa namanya, Warmerdam ini. Cuma Warmerdam itu kadang-kadang itu muncul dari blank side gitu kan. Oh iya. Ya, jadi ya kayak siapa? Lember ini. Iya. Tiani. Tahu-tahu dia udah ada di kotak penalti syuting gitu kan. Nah, itu. Jadi gol dia kan sebelumnya di mana? AC Milan. Bukan yang si siapa? Warmerdam ini. Oh, di Grasap. Grasap itu dia gelandang bertahan, tapi dia cetak 5 gol. Ya. Cukup produktif sih gelandang bertahan. Oh, kan? Dan dia cetak golnya itu ya bola-bola dadakan itu, yang bola-bola muncul tahu-tahu dia muncul itu, kemudian bola muntah gitu, seperti itu. Jadi kemudian bola tik-tak wall pass dari pemain depan diarahkan ke belakang, kemudian di shooting gitu. Kan golnya seperti itu. Jadi dia memang agak stylish sih kayak mainnya, nggak sudak-suduk. Iya. Kayak pemain gelandang yang punya otot gitu. Kalau aku ngeliat dari fisiknya emang kayaknya dia bukan tipe breaker yang nabrakin kayak misalnya Gattuso, bukan itu. Jadi dia gelandang bertahan yang lebih banyak holding ball, mengalirkan bola 1-2 kayak Busquets, De Barca. Iya, elegan mainnya kan. Maksudnya Busquets kan bukan yang tubruk sana sini. Beda sama Casemiro, beda sama Gattuso gitu kan. Dan itu kayaknya dia sadar dia nggak punya fisik yang tinggi besar mumpuni, jadi dia melatih dari aspek lain, penguasaan bolanya, holding ballnya, lebih kayak itu. Siapa back Belanda yang main di Barcelona juga itu? Back Belanda tengah? De Jong. Bukan tuh lagi. De Jong ya? Iya, saya dia. Terus dia mungkin deh. Iya. Oh, iya mungkin. Ya memang Belanda itu kan punya gudangnya pemain-pemain seperti itu ya, kecuali striker ya. Tapi kalau sekarang striker kan agak meredup ini. Produktivitas strikernya pemain-pemain Belanda gitu kan. Kayak main ke MU. Sekarang itu yang banyak tipikalnya seperti itu. Kayak Reinders itu. Iya. Kemudian kalau ada lagi satu itu De Jong itu. Xavi Simon tuh bagus juga. Ya, nah itu jadi gudangnya pemain Belanda itu ada kayak di Liverpool, Gravenberch itu. Ya, beberapa pertandingan Gravenberch itu nggak main, Liverpool juga agak kesulitan gitu. Ya memang kayaknya seperti itu. Nah, mungkin pemain ini memang kadang dilupakan. Tapi sebenarnya pemain ini menjadi satu jangkar, pemain jangkar yang sangat dibutuhkan dalam sebuah klub, karena otaknya itu semuanya di dia. Ibaratnya di otak belakang, kalau si Valentino otak depan lah. Dan jadi dia menjaga keseimbangan, menjaga kedalaman gitu kan. Nah, Valentino itu kan yang maksudnya dia yang menjadi orkestrasi permainan gitu kan. Nah, pemain-pemain seperti ini memang harus dibutuhkan. Nah, selama ini saya lihat karakter seperti ini sangat jarang dimiliki oleh PSIM gitu kan. Nah, sekarang Valente ada. Nah, yang jadi pertanyaan nanti kan posisi Doni ini di mana gitu kan. Di Rahmatso mungkin di Rahmatso. Jadi mungkin secara posisi dan regulasi ya. Iya. Mungkin kalau secara regulasi bisa main 7 ya? 7 maksimal. Atau main 8 mungkin dia bisa Rahmatso dan Doni ya bisa ya. Tiba-tiba ngubah regulasi. Tapi memang yang paling rentan tergeser itu memang Ratmasov. Ya, Ratmasov ini memang rentan tergeser. Jadi saya pikir kalau mungkin tadi kan Fahmi bilang kalau stok lini belakang ini nggak ada kan. Iya. Cahana Rendra Teddy sama siapa namanya? Rio. Mungkin nanti Ratmasov ini jadi alternatif. Jadi back tengah. Bisa di posisi aslinya. Bisa duet dengan siapa namanya Yusaku, bisa duet dengan Franco Ramos gitu. Secara hitung-hitungan lebih masuk akal. Dan saya pikir Franco Ramos itu tergantikan itu luar biasa. Markingnya bagus banget markingnya tuh. Luar biasa. Dan tinggi besar tadi. Kemarin Rafinha saat latihan itu nggak pernah bisa lewat Ramos loh. Sama sekali nggak pernah lewat ya. Ayala punya. Iya, dengan gaya apapun, gaya hadapan-hadapan, gaya membelakangi itu selalu
nggak bisa lewat loh si siapa namanya Rafinya. Panjang banget ya jangkauan kaki. Nah ya, dan ketenangannya itu pengambilan bola, makanya mungkin itu yang jadi pertimbangan si siapa namanya Hastel belum memainkan Rafinya. Karena ya dia pikir Rafinya aja nggak melewati back kita aja kesulitan, apalagi melewati back yang lain gitu. Iya, betul. Nah, tolak tuh yang paling gampang kan gitu kan sebenarnya. Nah, kemarin ya beberapa kali itu nggak bisa lewat loh itu Rafinya itu waktu latihan itu. Ini menarik gitu kan. Jadi ya beruntung lah menurut saya, ini dapat pemain yang kita nggak tahu pemain ini dari mana, baru main di Liga Indonesia, tapi waktu dia tampil seolah-olah dia itu sudah main 3 atau 4 musim di Indonesia. Gitu. Kalau Yusaku kita apresiasinya karena dia bisa menaikkan level. Iya, betul. Level kompetitifnya dia dari Liga 2 Ke Liga 1. masuk ke Liga 1. Termasuk juga Gulam. Iya. Gulam itu juga biasa loh. Gulam, Seva oke sih. Ya, sekarang jadi apa ya? Pemain-pemain yang sudah punya caps. Iya. Di PSIM ini kan hanya segelintir loh. Iya. Gula malah 3 laga main dari awal terus. Ya, Reva dari 3 laga ya itu yang jadi apa ya? Jadi bikin main biarin kita ya. Jadi kita terkejut bahwa Gulam ini jadi pilihan utama loh. Iya. Di situ. Padahal di situ ada Emil Ham. Iya, kan? Adi Irfan. Emil Ham. Emil Ham siapa, Pak? Ada yang dari Persebaya? Iqbal. Iqbal itu, sorry. Iqbal itu malah 3 laga belum masuk DSP. Iqbal, Kasim Botan, Abioso. Kasim Botan ya. Abioso 3 laga nggak masuk DSP sama sekali. Termasuk dia nggak dibawa ke Malut. Kasim Botan ini Nggak dibawa, Pak. kalau saya sudah memprediksi dari awal, kalau pelatihnya model Hastel, Botan ini nggak akan main dia. Tapi dia nanti putaran kedua pun akan dilepas. Iya. Ya itu sih tiga nama yang ku sebutkan tadi itu dari awal laga lawan Persebaya belum masuk DSP sama sekali. Bagi tipenya Hasil tuh main sesuai dengan kebutuhan ya, makin panjang lagi dia. Jadi camat itu. Rafinya aja belum dapat. Iya, selesai Rafinya. Apalagi yang 3 belum masuk DSP-nya ya jadi. Emang raja tega itu. Rahasia raja tega memang. Botan ini kan peluangnya main itu kan besar ya sebenarnya, karena di sisi dia itu praktis kan dia itu apa? Wing kiri. Wing kanan dia. Oh, wing kanan. Wing kanan Vidal sama Raka. Iya. Raka tapi di full di bek kanan. Bek kanan. Dan di Persebaya dia juga sempat main di bek kanan juga. Iya, lumayan reguler di awal-awal. Iya. Saat pelatihnya Paul Munster. Karena waktu Paul Munster ambil Botan itu kan pertama kali yang ambil Botan dari, nggak tahu saya awalnya dia dari mana, di Bayangkara sih. Yang ambil ya Paul Munster itu sebenarnya. Kemudian Paul Munster masuk ke Persebaya, dia bawa juga gitu. Nah sekarang di tangannya si siapa? Aston malah nggak main gitu. Belum dapat kesempatan. Padahal kan kalau contoh Vidal ini misalnya performanya turun, kan sebenarnya dia bisa punya peluang masuk sebenarnya. Kalau enggak misalnya si siapa namanya Hastel ini pengen memainkan 2 DM yang asing gitu ya. Otomatis kan dia pasti menarik si peringkat 1. Ya mau kan pemain asing 1 kan. Vidal mungkin dia tarik. Kemudian dia masukkan Kasim Botal di situ dah. Terus kemudian si siapa Gulam dia tarik, dia masukkan si Doni sama Rat masuk di situ. Bisa sih double slot di tengah. Nah sebenarnya yang di apa namanya Kasim Botal untuk masuk ke situ juga peluangnya besar karena di situ tuh nggak banyak saingan. Banyak saingannya kecuali kayak Gulam itu sebenarnya banyak saingannya ya. Seva, terus tadi Iqbal itu. Di wing kiri lebih banyak Korve, Antopasan, di Irfan. Makin banyak di situ sih ya. Nah ini yang sebenarnya ya pemain ini harus bisa meningkatkan kualitasnya. Dan kira-kira Pak Ananto pada laga besok yang harus benar-benar diwaspadai dari kubu Malut siapa nih Pak? Ya itu mayoritas mereka punya kemampuan cetak gol semua sih ya. Iya, rata ya. Dan speednya ngeri-ngeri banget malah. Cuma begini, maksudnya
ya kalau saya sih pengennya nanti PSIM ini harus kuat di belakang, ya toh. Dan kemudian bermainlah seperti saat menghadapi Persebaya. Itu saja. Main sabar, jangan terburu-buru. Ya, menangkan second ball, intinya begitu. Setiap duel jangan sampai kalah. Kalaupun kalah harus ada backup di dekatnya. Itu sebenarnya. Dan jangan jangan melepas, jangan, ini kan yang berbahaya begini, jangan kalah sprint untuk pemain-pemain belakang. Iya. 2-1 ini luar biasa speednya. Nah, yang jadi masalah ya di PSIM itu masih lemah di wingback. Iya. Raka Cahya juga kadang agak sedikit silap lah gitu. Kemudian Reva kita udah tahu kan seperti apa, dia sering kedodoran. Nah, Reva ketemunya Sayuri ya di posisinya. Makanya itu nanti perannya Vidal dan sama Corvi itu jauh akan lebih capek. Karena mereka pasti diinstruksikan untuk melapis belakang ini. Ya, terutama Raka ini memang ya, karena Raka ini kan masuk untuk melengkapi pemain U23 tapi sebenarnya kan waktu itu sudah ada Cahya gitu ya. Cuma di posnya Raka ini kan yang ada Rio nggak punya kecepatan. Iya, betul. Dia nggak punya kecepatan. Itu dari Liga 1 pun dia nggak punya kecepatan. Itulah, ini yang berbahaya karena besok yang akan dihadapi Pemain-pemain cepat ya. Pemain cepat. Kalau meminta bantuan center back baik Yusaku maupun Ramos itu akan mengurangi jumlah orang di lini pertahanan sendiri. Itu jauh lebih baik. Ya, karena terupase Malut ngeri-ngeri. Ya, dan di situ ada Sayuri yang biasanya sering masuk. Kemudian Tyron juga kadang positioning operasionalnya di tengah situ gitu kan. Nah, sayap-sayap ini biasanya di sisi David sama si Siro. Ya, sekarang mungkin David mungkin kalaupun besok dia pulih nggak dari awal. Kita nggak tahu di cederanya itu seperti apa. Kita berharap cederanya itu cedera yang dia parah. Jangan begitu. Potensial. Kali ini tuh ngomong ngutip itu. Dia maksudnya dia ada komunikasi karena nggak tahu dia pernah di Persebaya itu bareng. Itu berarti momennya. Abis teleponan, video call sama David da Silva, ya ngobrol-ngobrol gitu. Terus gimana, apakah ada harapan besok biar David nggak main, nanya gitu kan. Enggak sih, kalau saya lebih pengen bisa bertanding dengan tim terbaiknya mereka. Jadi mental bertandingnya dia positif. Maksudnya kenapa harus cedera? Takut gitu kan. Kenapa harus takut gitu. Ya all in aja sekalian tim terbaiknya gitu. Kalau kalian mungkin kita yang nonton deg-degan ya. Kalau full tim. Ya, saya sih berharap David main ya. Agar kita bisa mengetahui sejauh mana sih ketangguhan tembok pertahanannya PSIM gitu kan. Ya nggak main Sayuri harapannya. Soalnya aku mikir gini, Reva ini kalau kalah lari sprint jahil. Iya, badannya jatuhin lah, nyarik lah, ini riskan itu. Itu trik. Iya, cuman kan sekarang eranya VAR ini aneh-aneh aja kan. Iya sih. Pasti kartu. Dan sebenarnya kan PSIM ini sudah menghadapi tim-tim yang punya kekuatan lini depan ini sudah cukup mampu lah. Maksudnya sudah cukup teruji lah. Kayak kemarin lawan Persib itu sebenarnya kan lini depannya cukup ngeri juga kan sebenarnya. Dari kualitas bermain gitu kan. Meskipun memang banyak yang ngomong bahwa kualitas kekompakannya masih berbeda dengan Persib yang di eranya David da Silva itu. Terus yang berikutnya menghadapi Arema gitu. Arema itu ya lawan Bayangkara kemarin aja mereka menang kan. Del Pirto bagus ya. Nah itu juga punya kualitas di depan yang bagus juga tim itu. Meskipun di musim lalu tim itu nggak masuk 5 besar atas. Ya tapi kan musim ini berbeda. Dan kemudian lawan Persebaya juga kemarin menang 5-2. Iya kan, lawan Bali aja mereka sudah bisa mengeksplorasi lini depan mereka.
Berarti kan ini juga penampilan ini belakang PSIM ini juga cukup bagus sejauh ini. Iya, betul. Nah, kita harap besok lawan Malut tuh juga lini depannya full. Betul. Biar kita bisa melihat seberapa tebalnya sih ini tomboknya PSIM itu kan. Itu aja. Kalau saya pede, PSM kalau main 8 rumputnya bagus pasti bagus. Iya. Malah tuh rumputnya bagus itu. Ya Kiraha. Dan main malam. Dan main malam, rumputnya bagus. Mainnya bikin lawan Persebaya tuh, enak dilihat. Betul. Ya sih, mungkin ada pengaruh faktor rambut juga kali ya. Iya, karena PSIM ini yang terkenal memainkan bola pendek ya. Iya. Bola pendek dan punya pemain-pemain belakangnya nggak punya kecepatan di atas rata-rata sebenarnya. Mereka tidak terbiasa menghadapi tim-tim yang punya counter attack. Iya. Mereka terbiasa. Makanya Dan saya pikir besok Malut ini nggak memperagakan counter attack loh. Karena mungkin mereka akan lebih mendominasi. Di satu sisi ini juga sih saya ngeliat garis pertahanannya PSM juga nggak terlalu tinggi. Iya. Ya karena tahu ya saat main di SSR kan counter lapangan nggak butuh bagus. Musuh banyak main long pass. Soalnya benar. Kalau diajak sprint kayaknya kalah. Iya. Dan nggak smooth main pendek di SS1 nggak smooth PSIM tuh, banyak aja kendalanya. Nah, ini udah ada info lagi nggak yang belum disampaikan ke pemirsa? Nggak ada sih kayaknya. Ya nunggu itu aja sih. Dari 3 laga kan belum ada gol tercipta di babak pertama. Semoga segera nemu formulasinya Gastel nyetak gol pertama. Terus 2 pemain baru Anton sama Doni. Kita bisa lihat ya. Ya apalagi beda duanya ini kan permintaan atau rekomendasinya dia. Oh gitu. Ya harapannya dia segera dikasih menit bermain lah. Itu sih paling. Terus dari manajemen ketemu nggak nih Rasi? Ada. Gimana ngomong Rasi? Soal apa? Ya, soal Doni. persiapan ini Oh. dan semuanya Doni juga. Ya maksudnya persiapannya sudah cukup bagus. Terus pemain siap. Hanya 1 pemain yang memang masih terlepas dari cahaya yang paginya timnas. Andi Setia di latihan terakhir itu juga masih latihan terpisah. Oh iya masih ada recovery. Tapi secara keseluruhan pemain sudah bagus. Terus apakah akan ada penambahan Back baru ya. Kata dia belum ada. Jadi Dan stoknya kan nggak ada sekarang. Maksudnya Pak? Stok untuk pemain lokal yang Oh iya. bisa main di Liga 1 tapi ini stok luar negeri masih asing masih ada 1. Iya, Ngambil lagi ya dari Belanda. mungkin kiper. Katanya untuk sekarang masih cukup Belum. dulu karena belum ada permintaan tambahan dari pelatih. Kalaupun akan nambah pemain, mungkin Desember atau Januari. Iya, transfer ya. Liga transfer dibuka lagi. Itu sih Pak. Mungkin kalau itu kan sambil nyoret pemain. Iya, sambil jualan lagi yang dibuang nanti. Saya sangat yakin itu. Walaupun skuadnya PSM saat ini juga bisa dibilang belum terlalu gemuk juga ya. Karena rata-rata tim Liga 1 kan lebih dari 30, 32, 3A, ada yang 35, 37 bahkan. Belum sama EPA-nya mereka. PSM tuh baru 29. Jadi sebenarnya masih cukup ramping secara komposisi tim. Karena banyak sedikit pemain yang pernah bermain di musim ini ya. Jadi pernah dapat menit bermain. Kita itu sampai lupa bahwa PSM itu punya Andi Setio. Iya. Punya Kasim Botan. Ya Kasim Botan ya. Iya kan. Abioso itu kita sampai lupa gitu kan. Iya kan. Itu mereka fit toh. Fit banget. Nah itulah makanya jadi ya ini memang luar biasa lah, pelatih ini memang punya pendirian yang luar biasa. Jadi dia nggak gampang goyah. Jadi mungkin nanti kalau netizen ataupun penggemar supporter ini mau ngeritik siapa namanya Van Gassel itu ya keluar masuk kuping kanan buang kuping kiri. Kalian itu kan bahasa Belanda mungkin. Aja. Tapi ya saya pikir dia juga tetap nggak peduli karena dia sudah punya keyakinan sendiri. Tapi bagus lah, maksudnya bagus dan dia tidak mudah goyah ya. Kadang kan pelatih asing yang punya kualitas bagus itu kan, ya dia punya kemburian nih, ya kan punya karakter main. Tapi setelah melihat hasil di lapangan kok tidak memenuhi ekspektasi, ya ini kan dia kompromi. Tapi ternyata masih kokoh. Ya, tapi kalau ternyata dan komprominya ini akhirnya yang rugi kan sepak bola nasional karena kita nggak bisa menyerap ilmu yang dia punyai sebenarnya. Nah, sebenarnya kan kita berharap pelatih asing mau punya kualitas bagus ini ya tetap dengan
pendiriannya. Kayak sekarang yang dialami Bali United nih. Oh iya, Ya kan, Johnny Jensen itu juga pasti kan diserang kanan kiri kan. iya, belum. Kan? Belum menang dia. Padahal kualitas bermainnya kan sudah kita lihat. Gaya permainannya juga enggak jelek-jelek banget ya. Ya kita waktu lawan Malut, kemudian lawan Persebaya, enggak ada yang prediksi Persebaya itu akan menang 5-2. Nggak ada yang prediksi itu. Kalaupun hasil akhir ya paling Defisit 1 lah paling. ya, dan kalau misalnya yang paling realistis kan imbang kan. Kalau sampai kalah 5-2 itu saya pikir wah ya itu. Dan kayaknya saya ngeliat Persebaya Bali itu kayak akhirnya pelatihnya Bali itu kebawa sepak bola Indonesia ya. Nah itulah main terador. Nah, iya, di situ akhirnya. Makanya saya cukup menyayangkan jangan sampai pemain-pemain Johnny Jensen kan seorang pemain yang punya nama kan, punya kredibilitas bagus punya reputasi bagus lah di Eropa, terutama di Belanda gitu. Jangan sampai dia itu terbawa oleh arus gitu kan. Jadi dia kompromi dengan kondisi yang dihadapi sekarang. Lalu dia punya aja menurut saya pendirian gaya main yang dia penginkan kiri, udah mainkan aja gitu kan. Karena itu nanti ya imbasnya kan nggak bagus bagi Indonesia, karena kita nggak dapat ilmu dari yang kemampuan yang dia miliki. Itu aja. Ya mungkin yang cari Van Gaal memang disiplin mungkin. Mungkin ya. Disiplin. Ya kayak Sintayong itu ya, Sintayong itu kan mau orang ngomong apa ya dia cuek aja gitu kan. Ditanya kenapa nggak panggil Elkan Bagot ya, dia nggak mau jawab kan. Ya itu keputusan saya. Gitu kenapa? Saya nggak mau jawab. Itu punya pelatih yang punya pendiri. Nggak bisa goyang disenggol kiri, goyang kanan itu kan. Iya. Gitu aja. Oke, ini jam lebih terakhir nih prediksimu. Imbang aja bagus. Main aman, imbang bagus. Berat harus jauh berat. Jadi imbang aja bagus. Kalau saya tenang berat. Imbang itu realistis. Keindahan. Menang itu kemewahan. Kalau kalah ya wajar. Realistis aja. Ya, wajar. Karena banyak faktor. Gitu kan. Ya jadi itu saja. Pokoknya ya kita berharap poin penuh sih. Karena tim ini kan mengejutkan. Itu ya. Ya apalagi lewat tim Malut salah satu calon juara katanya kan di Liga 1. Oke, itu dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The walls stayed back with their color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.